Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai manajemen pemasaran organisasi non-bisnis dengan contoh perusahaan nirlaba dengan kelompok Latifah, Aris Setiawan, Ilyas Suteja. Untuk contoh perusahaan nirlabanya itu sendiri adalah Pusat Kesehatan Masyarakat atau biasa disebut dengan Puskesmas, adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Contohnya adalah Puskesmas Cimahi Selatan dengan visi menjadi puskesmas yang mampu memberikan pelayanan prima dan berorientasi pada keselamatan pelanggan. Dengan misinya, pertama, memberikan pelayanan yang bermutu bagi masyarakat. 2. Menjamin keselamatan dan meningkatkan profesionalisme petugas. 3. Mengembangkan kerjasama dengan unsur-unsur terkait di bidang kesehatan dengan motonya menjadi puskesmas tujuan dan rujukan masyarakat. Juga ada tujuannya, yaitu memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Salah satu masalah yang ada di sekitar puskesmas itu adalah keresahan warga dengan tingginya angka positif COVID-19 di wilayah Desa Leuwi Gajah. Yang pertama yaitu masalahnya kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan dengan perilakunya. Dengan meningkatnya angka positif COVID-19 di wilayah Leuwi Gajah diakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjalankan protokol kesehatan di wilayah Desa Leuwi Gajah, khususnya di lingkungan sekitar rumah. Contohnya tidak menjaga jarak antar sesuai yang dianjurkan, kurangnya kesadaran masyarakat untuk memakai masker, dan kurangnya kepedulian untuk mencuci tangan dan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya adalah pelakunya, yaitu seluruh anggota masyarakat di wilayah Leuwi Gajah. Lokasinya di Desa Leuwi Gajah, RT 1 RW 16, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Perkiraan lamanya waktu terjadi adalah 1 tahun. Upaya yang dilakukan pihak berwenang yaitu memberikan sosialisasi kepada seluruh masyarakat dan memberikan teguran kepada masyarakat yang tidak patuh, serta melakukan swab dan rapid test secara berkala. Periode pengamatan yaitu Cimahi 10 Januari 2021. Pihak yang diwawancara adalah perwakilan masyarakat dan juga ketua RT setempat. Di sini juga ada nilai persepsinya, yaitu dengan meningkatnya COVID-19 di wilayah Leuwi Gajah diakibatkan karena kurangnya kesadaran masyarakat. Itu selanjutnya adalah daftar pertanyaan tertutup. Pertama, apakah upaya yang dihasilkan dapat mengurangi angka positif COVID-19? Apakah hal tersebut membuat lingkungan merasa tenang? Dan pertanyaan selanjutnya. Dan di sini juga ada kuesioner keresahan warga yang diakibatkan adalah meningkatnya tingkat positif corona di wilayah Leuwi Gajah. Itu ada beberapa kuesioner yang harus disebar kepada masyarakat, seperti manfaat produknya, manfaat jasanya, manfaat personilnya, manfaat citranya, biaya moneter, biaya waktu, biaya energi, biaya psikologis, dan sekian. Mungkin sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilyas Suteja, NIM 11121066. Sini saya akan meneruskan penjelasan dari Aris, yaitu tujuan kampanye mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Kemudian target halayaknya yaitu ada semua kalangan yang bertempat tinggal di Leuwi Gajah. Kemudian tujuan perilakunya penerapan protokol seperti menjaga jarak, memakai masker, dan menjaga kebersihan dengan selalu mencuci tangan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus corona. Kemudian ada tujuan pengetahuan, di mana pemberitahuan penyebaran COVID-19 ini. Kemudian ada tujuan keyakinan, tanpa kesadaran dari masyarakat menjaga atau tidak mengikuti anjuran protokol kesehatan akan beresiko virus COVID-19 ini akan terus menyebar. Kemudian ada perilaku yang diinginkan,
yaitu mengikuti protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pihak berwenang. Kemudian manfaat yang dipersepsikannya yaitu mengurangi penyebaran virus COVID-19. Kemudian ada manfaat lain yang dirasakan yaitu hidup lebih sehat. Kemudian ada hambatan atau biaya yang dipersepsikan yaitu memerlukan masker, hand sanitizer, dan menjaga jarak. Kemudian ada yang lain lagi yaitu swab test atau rapid test. Kemudian persepsi manfaat atau biaya lain yang dirasakan merasakan kontribusi atas pemberhentian penyebaran virus COVID-19. Kemudian ada perilaku bersaing yaitu melaksanakan PSBB dan WFH atau work from home, di mana manfaat yang dipersepsikannya yaitu memotong penyebaran virus COVID-19. Kemudian manfaat lain yang dirasakan yaitu virus COVID-19 hilang. Kemudian hambatan atau biaya yang dipersepsikan adalah kurang patuh terhadap protokol yang telah diberikan oleh pihak berwenang. Kemudian ada persepsi manfaat biaya lain yang dirasakan yaitu bekerja bisa di rumah dan lebih dekat dengan keluarga. Kemudian di sini ada perilaku bersaing. Perilaku yang diinginkan yaitu meningkatkan manfaatnya dan mengurangi manfaat yaitu mengedukasi masyarakat mengenai bahaya virus COVID-19, mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya mengikuti protokol kesehatan. Kemudian masyarakat akan menyadari bahayanya COVID-19 ini dan lebih penting untuk mengikuti protokol kesehatan. Kemudian ada pengurangan biaya hambatan dengan mengurangi manfaat. Adanya bantuan sosial dari pemerintah untuk masyarakat yang terpapar virus corona. Kemudian ada meningkatnya biaya hambatan dengan meningkatnya manfaat yaitu harga masker dan sanitizer yang meningkat. Kemudian mengikuti protokol kesehatan, PSBB, dan work from home. Kemudian ada mengurangi biaya hambatan dan meningkatnya biaya hambatan. Masyarakat sekitar yang tidak perlu mengeluarkan banyak uang karena sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah berupa beras, misalkan uang, dan lainnya yang diberikan oleh pemerintah. Kemudian di sini ada produk inti atau manfaat yaitu mengurangi penyebaran virus COVID yang tidak patuh terhadap protokol kesehatan. Kemudian ada produk aktual atau perilaku menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Kemudian produk tambahan, objek, dan layanan tangibles yaitu puskesmas. Kemudian ada biaya moneter yaitu pertama masker, kedua sanitizer, kemudian ketiga sabun cuci, dan vitamin. Kemudian ada biaya non moneter yang pertama memakai masker di saat keluar rumah. Kemudian mencuci tangan selama 40 hingga 60 detik menggunakan air mengalir. Kemudian menjaga jarak minimal 1 meter. Dan strateginya bertindak cepat sebelum penularan virus itu menyebar lebih luas lagi di masyarakat. Mungkin segitu penjelasan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya Latifah. Saya Latifah, NIM 511217106. Kasus di sini adalah mengurangi penyebaran virus COVID-19 yang tidak patuh pada protokol kesehatan. Saluran distribusi bagi produk pemasaran sosial ini adalah saluran satu tingkat karena pemasaran ini produsen menyediakan tempat konsultasi mengenai program pemeriksaan sehingga untuk masyarakat dapat berkonsultasi mengenai informasi secara pribadi. Lalu terkait bagaimana cara mengurangi penyebaran virus COVID-19, itu untuk prosesnya sendiri dimulai dengan produsen yang memberikan kampanye mengenai penyebaran virus COVID-19 atau menyampaikan mengenai manfaat dari mematuhi protokol kesehatan di masa pandemi. Di sini ada gambar bagannya seperti produsen yaitu pemerintah menyediakan rapid test, lalu ke retailer seperti rumah sakit, puskesmas, dan klinik, lalu ke konsumen. Pesan utamanya adalah penambahan jumlah kasus positif COVID-19 yang terus meningkat. Sasaran pemeriksanya adalah tingkat kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan 3M, yaitu memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan. Masih belum memuaskan. Penambahan angka kasus yang cukup besar ini harus diperhatikan karena mendadakan bahwa angka kasus COVID-19 terus meningkat. Masyarakat harus sadar akan dampak dari kelalaian protokol kesehatan. Target disiplin protokol kesehatan tidak akan menjadi sulit jika masyarakat sadar bahwa Indonesia masih dalam pandemi. Dalam hal ini, sikap tidak disiplin menerapkan protokol kesehatan akan membuat pandemi COVID-19 di Indonesia tidak akan kunjung usai.
Tujuan komunikasinya adalah mengetahui bahayanya COVID-19 atau dipercayainya COVID-19 karena penyakit yang bisa dianggap sebelah mata. Sebagian kasus COVID-19 menimbulkan gejala dengan sifat ringan dan sedang. Manfaat atau dijanjikannya adalah terhindar dari infeksi virus corona, seperti promesnya dari kisah nyata dari salah satu masyarakat yang kehilangan ayahnya karena COVID-19. Maka banyak korban meninggal dan para tenaga medis yang meregang nyawa karena COVID-19. Pembukaannya adalah menonton televisi, menjelajahi internet. Penutupan posisinya adalah masyarakat yang tidak patuh protokol di masa pandemi COVID-19 yang akan berpengaruh pada kesehatan bahkan kematian. Pendekatan pertama dengan memberikan sosialisasi tentang protokol kesehatan virus COVID-19. Pendekatan kedua memberikan penjelasan agar terhindar dari infeksi virus corona. Di sini ada jenis utama media pemasaran sosialnya seperti iklan, yaitu kayak siaran seperti televisi dan internet, cetak seperti koran dan majalah, direktur seperti internet atau website media sosial. Lalu di luar ruangan atau di luar rumah ada di baliho jalanan, perusahaan, mal, bandara, stasiun, puskesmas, dan terminal. Lalu di lampu merah. Hubungan masyarakatnya seperti di cerita di televisi, artikel di koran dan majalah, hubungan masyarakat dan video. Acara khususnya pemeriksaan kesehatan. Bahan cetaknya ada brosur, stiker, dan selembaran. Barang promosi khusus ada kaos dan masker. Barang sementara ada balon, stiker, gelas. Item fungsionalnya ada gantungan kunci, tumbler, dan notes. Tanda-tanda dan tampilannya ada di baliho di rumah sakit atau di klinik atau di puskesmas. Media populer ada televisi, media sosial, atau e-koran. Terima kasih.